Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahannya lah sehingga kita bisa ada seperti pada saat ini. Kami sambut kita dalam ibadah pagi kesekian saat ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu Saudaraku, kita bersyukur pada pagi hari ini kita tiba di tanggal 2 Agustus. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita dapat melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan marilah kita berikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 66 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan keempat mengatakan, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Marilah kita memuji dia, segala yang bernafas, mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Ada satu nyanyian yang mengatakan, saya dapat kemenangan. Mari kita menyanyi. Nyanyi nomor 165. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa, oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selamatkan kehidupan ini, saya mau turut saja. Tentu Tuhan tolong saya melawan kejahatan, demi kerajaan di dunia yang memang kesenangan. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selamatkan kehidupan ini, saya mau turut saja. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya, agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selamatkan kehidupan ini, saya mau. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selamatkan kehidupan ini, saya mau turut saja. Amin. Mari kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan. Pekerjaanmu tidak dapat kami selami. Engkau selalu bekerja bagi kami dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami umat-umat Tuhan
Engkau memberikan kuasa roh-Mu untuk kami boleh melakukan segala ibadah ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Bapa di sorga dari awal hingga kesudahannya. Dan kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kami. Dan inilah hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun menyadari kami orang lemah di hadapan Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Tuhan ampuni kami. Kuduskan hidup kami agar kami tetap layak kepada Tuhan. Kami datang kepada-Mu membawa kehidupan kami. Mungkin ada di antara kami yang mengalami berbagai pergumulan, persoalan, kesulitan dalam kehidupan ini. Pagi hari ini, ketika kami menghadap hadirat Tuhan, maka Engkau memberikan jawaban yang tepat dalam segala hal apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau adalah Allah kami yang hidup dari sekarang sampai. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan dalam nama Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan menyanyi beberapa kor dan itu mungkin dalam keluarga di mana kita beribadah, kita di kesempatan bagi di antara keluarga kita ada yang maka marilah kita menyanyikan beberapa pujian. Ada satu kor yang mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kasih setianya kepada saya dan kepada saudara. Mari kita nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 amin. Terpujilah Tuhan. Dan kor yang terakhir, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Mari kita nyanyi dengan semangat dan sukacita. Oh Tuhan
bagi Tuhan. Saudaraku, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Ayub pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Keluh kesah Ayub, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasehat-penasehat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada orang yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian pembacaan firman. Tuhan Yesus akan menolong kita, sehingga bagian firman Tuhan ini akan memberkati dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan kita kepada Tuhan, dan kita menyanyikan satu pujian yang betapa hatiku berterima kasih. Yesus yang telah memberikan hidup bagi saya sampai hari ini. Mari kita menyanyikan. Kau mengasihiku
dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Segala hal-hal yang kami upayakan, pekerjaan, aktivitas kami, Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah berkati kami. Maka terimalah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Merupakan ucapan syukur yang kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan curahkanlah berkat-Mu lagi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami terus memohon kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan untuk wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih dialami oleh belahan dunia dan termasuk negeri kami. Kami berdoa Bapa, kiranya wabah COVID-19 ini Tuhan hentikan dan Tuhan lenyapkan. Kami berdoa bagi pemerintah yang turun tangan menangani dana-dana yang dibutuhkan untuk kesehatan atau perawatan yang kena virus corona ini. Kiranya Tuhan terus memberkati para pemerintah yang mengupayakan dana-dana ini dan buka jalan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, relawan yang memberi hidup mereka untuk menolong bagi saudara-saudara yang terbaring karena sakit virus corona ini. Kami berdoa, Tuhan lindungi mereka, bentengi mereka dengan kuasa-Mu, dan Engkau beri kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa bagi para kadet dan juga opsir yang ada di Pusdiklat. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka agar mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dapat pemulihan yang sempurna daripada Tuhan, dan segala rencana-rencana yang akan mereka hadapi, Tuhan tolong agar semuanya itu berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di regional Indonesia Timur, tempat-tempat pelayanan baik korup, rumah sakit, klinik, dan juga sekolah, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan ini ya Bapa di sorga, dan Engkau melengkapi, memberi sehat bagi teman-teman atau rekan-rekan opsir yang melayani di tempat-tempat pelayanan ini. Secara khusus kami berdoa bagi pelayanan yang ada di Rumah Sakit Catherine Booth di Makassar ini. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan yang ada di rumah sakit ini, dan Tuhan memberkati para pengurus rumah sakit ini, dokter, dan juga perawat, bahkan siapapun yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di rumah sakit ini. Tuhan tolong mereka dan Engkau juga membentengi kehidupan mereka sehingga mereka terhindar dari segala hal yang menakutkan kami. Bapa di sorga, Engkau jadikan tempat ini atau rumah sakit ini menjadi tempat untuk banyak orang yang ditolong dan juga banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di sekolah TKSD Makassar. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengirim murid-murid baik yang masuk awal tahun ajaran ini maupun mereka yang pindah. Terima kasih ya Bapa di surga, dan terus kami berdoa kiranya Engkau mengirim siswa-siswi baik TK maupun SD. Berkati bagi kepala sekolah, para guru dan juga staf, agar segala yang diupayakan dalam pengembangan kemajuan sekolah ini, mereka pun akan terus ada dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menambahkan usia bagi anak kami Teresa Pala. Tuhan memberkati anak ini, pertumbuhannya dan pendidikannya, hari-harinya dalam dia bermain, baik di luar rumah maupun di tempat-tempat di rumah atau di tempat di mana dia belajar. Tuhan jaga dan lindungi anak Teresa Pala dan berkati masa depannya. Juga Engkau memberkati orang tuanya. Kami berdoa bagi Asilia Dewi Julianti. Terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan usianya 1 tahun lagi, dan Tuhan memberkati kehidupan pribadinya, kehidupan pendidikan dan juga masa depannya. Kau siapkan masa depan yang gilang gemilang bagi kedua anak ini, anak kami, baik Teresa Pala maupun Asilia Dewi yang berulang tahun.
Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pokok doa kami dalam minggu ini. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Jeffrey. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Lebih kehidupan rohani mereka ya Bapak di surga. Kami berdoa bagi Saudari Rati. Kami berdoa bagi Daniel. Kami berdoa bagi Saudari Ingrid, William Phillips. Kami berdoa bagi Charles Daniel Jackson. Kami berdoa bagi Amelia Mince, Jesilian Komile, Johan Ishak Lesnusa. Kami berdoa bagi Indah Mulyani, Saudara Aan Kulage, dan juga Erlina Rizky. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Mereka masih muda dan mereka sedang bekerja. Atau mungkin ada di antara mereka yang masih belajar. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi dan masa depan mereka. Tuhan memberi mereka berkat-Mu yang melimpah di tengah-tengah pekerjaan dan juga kehidupan rumah. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dan kuasa Roh-Mu akan memberkati kehidupan kami. Engkau tolong hamba-Mu agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tadi sudah didoakan sekolah TK dan juga SD. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pertengahan bulan lalu kita mengupayakan untuk berdoa supaya Tuhan mendatangkan murid-murid baru, dan puji Tuhan untuk TK ini satu hal yang kita syukuri, yang sebelum-sebelumnya itu tidak sampai 10 orang yang masuk. Tapi tahun ini ada 15 orang TK. Puji Tuhan. Tahun lalu hanya 7 orang, lalu ada tahun sebelumnya hanya 5 orang. Tahun ini 15 orang TK. Itu yang masuk, ya, itu yang baru masuk, 15 orang, itu luar biasa. Jadi Tuhan memuliakan namanya melalui Taman Kanak-kanak Balai Keselamatan di Makassar ini. Bagaimana dengan SD? SD luar biasa. Yang masuk tahun lalu, jumlah yang masuk tahun lalu dibanding yang masuk tahun ini, lebih banyak yang masuk tahun ini. Jadi puji Tuhan, ini sesuatu yang kita syukuri, sebab Tuhan bekerja untuk TK dan untuk SD. Terima kasih doa-doa kita, dan kita percaya Tuhan terus akan memberkati sekolah TK dan juga SD Balai Keselamatan di Makassar ini. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dengan satu tema, bijak menghadapi penderitaan. Bijak menghadapi penderitaan. Kita mungkin bisa membayangkan seperti apa Ayub pada waktu dia menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kita bisa melihat dari kitab Ayub bahwa begitu banyaknya, begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sebuah bentangan penderitaan yang begitu panjang yang dialaminya, dan itu tidak mustahil sehingga sebagai manusia timbul suatu keputusasaan. Sebagai manusia yang tadinya sesabar-sabarnya Ayub ini, kita lihat pada pasal 3 ternyata muncul satu perubahan sifat rohani yang muncul dari Ayub, di mana tadinya begitu sabar dia dan sekarang menjadi keputusasaan sebagai manusia. Keputusasaan. Nah, disinilah perlunya kita belajar bahwa pentingnya kita bijak menghadapi penderitaan. Dan itu yang kita bisa pelajari dari Ayub pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 tadi.
Saudara-saudara, apa cara bijak dalam menghadapi penderitaan? Apa cara atau bagaimana cara kita bijak dalam menghadapi penderitaan itu? Nah, firman Allah tadi sudah dibacakan kepada kita, kita belajar di sana bahwa di sana ada cara-cara sehingga kita bisa bijak menghadapi penderitaan. Dan firman Tuhan itu kita belajar cara-cara untuk menghadapi penderitaan secara bijak. Yang pertama apa saudara? Yaitu nyatakan dan yakin bahwa nubuat iblis selamanya bohong. Itu pertama. Nyatakan dan yakin bahwa nubuat iblis selamanya bohong. Saudara-saudara, dalam ayat 1. Dalam ayat 1, kalau kita perhatikan, iblis pernah mengatakan kepada Ayub bahwa iblis pernah mengatakan kepada Allah bahwa Ayub itu nantinya dia akan mengutuki Allah. Iblis bernubuat. Tapi perhatikan ayat 1, dikatakan sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Coba saudara perhatikan di sana. Lalu lihat Ayub 1 ayat 11. Ayub pasal 1 ayat 11. Di Ayub pasal 1 ayat 11 dikatakan di sana, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bilang begitu kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Pada ayat 1 apa yang terjadi? Dikatakan sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Perhatikan, siapa sekarang yang dikutuki Ayub? Apakah Ayub mengutuki Allah atau Ayub mengutuki dirinya? Perhatikan dua perbandingan ayat itu. Kita lihat bahwa ternyata Ayub memang mengutuk Ayub. Tapi yang dia kutuk siapa? Dia mengutuk hari kelahirannya, dalam arti dia mengutuk dirinya sendiri. Dia tidak mengutuki Allah. Yang tadinya iblis mengatakan bahwa nanti Ayub itu akan mengutuki engkau. Dia katakan kepada Allah seperti itu. Tapi ternyata faktanya terbalik. Ayub tidak pernah mengutuki Allah. Yang dilakukan Ayub, dia mengutuki hari kelahirannya atau mengutuki dirinya sendiri. Jadi iblis itu bernubuat, itu selamanya bohong. Tidak akan pernah tergenapi nubuat iblis. Di Ayub pasal 2 juga. Kalau kita melihat Ayub pasal 2 ayat 5, dia katakan tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Di Ayub 2 ayat 5. Jadi iblis mengulangi lagi nubuatnya di situ. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bernubuat lebih dari 1 kali. Tapi ternyata nubuat iblis itu tidak akan pernah terjadi. Atau selamanya itu dusta dan bohong. Ayub tidak pernah mengutuki Allah. Justru Ayub mengutuki hari kelahirannya atau dirinya sendiri. Itulah sesuatu yang kita pelajari bahwa Ayub bijak menghadapi penderitaannya. Ia tidak menggenapi nubuat iblis, tetapi kelahirannya yang ia kutuk atau hidupnya sendiri yang dia kutuk. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan, hati-hati dengan orang-orang Kristen. Ya, hati-hati dengan orang-orang Kristen yang suka mengatakan bahwa dia mendapat nubuat. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Berhati-hati. Itu nubuat-nubuat iblis tidak akan pernah terjadi. Hindari orang-orang yang seperti itu.
Jangan pernah dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa saya mendapat nubuat. Seluruh nubuat sudah ada di dalam Alkitab. Sekarang tinggal kita menunggu penggenapan nubuat yang terakhir, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara, jangan juga kita mengutuki Allah kalau kita menghadapi penderitaan. Seperti sekarang ini banyak penderitaan, jangan pernah mengutuki Allah. Seperti Ayub, begitu bijak dia. Dia lebih baik memeriksa dirinya, dia koreksi dirinya dengan penderitaan yang dia hadapi. Ayub memarahi dirinya sendiri, bahkan dia mengutuki dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah mengutuki Allah. Tidak pernah menyalahkan Allah dalam penderitaannya. Itu luar biasanya Ayub. Itu bijaknya menghadapi penderitaan. Jangan sampai kita menderita lalu kita salahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan begini? Kenapa dia begini? Ini kita sepertinya sudah bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah tidak bijak menghadapi penderitaan ini. Koreksilah diri kita. Kenapa seperti ini terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab juga, di sana dikatakan bahwa kita ini sebagai manusia adalah orang-orang yang sebetulnya terkutuk karena dosa. Kita adalah orang-orang yang binasa. Tetapi dari kutuk itu kita dipulihkan dengan cara Allah sendiri. Dia sendiri datang menanggung kutuk atas kita. Kalau kita berbicara mengenai kutuk, Alkitab juga kita temukan di sana bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa adalah orang-orang terkutuk. Sama seperti kehidupan kita dulu, orang-orang berdosa, orang-orang yang terkutuk. Tapi syukur kepada Allah, sebab oleh Kristus kita dibebaskan dari kutuk. Galatia 3 ayat 13. Dalam Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14b, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita sekarang orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus dari segala kutuk apapun karena dosa. Sebab dialah yang menanggung kutuk itu. Dan kita menjadi orang yang bebas. Bebas dari hukuman kekal. Puji Tuhan. Bijak menghadapi penderitaan yang pertama adalah bagi orang Kristen kita harus menyatakan bahwa tidak ada nubuat iblis yang dapat mempengaruhi kehidupan kita hari ini dan besok. Jangan pernah dipengaruhi kehidupan kita hari ini dan besok dari nubuat-nubuat yang dikatakan oleh iblis pada kita. Mungkin juga cara-cara iblis pada hari ini tidak dengan cara nubuat seperti itu, tapi dengan cara hoax itu juga. Cara-cara berita-berita yang bohong itu. Hati-hati, banyak orang yang melakukan tindakan seperti itu. Sekarang kita lihat saja siaran-siaran televisi, banyak orang menyiarkan kebohongan-kebohongan. Itu bagian daripada cara-cara iblis menyampaikan berita yang bisa mengganggu iman kita. Tapi mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Yang kedua, cara untuk bijak menghadapi penderitaan adalah menghapus ingatan orang akan kebanggaan diri. Menghapus ingatan orang akan kebanggaan diri. Dari ayat 3 sampai 10, Ayub berusaha menghapus semua ingatan akan masa jayanya. Tidak ada yang perlu dia banggakan. Saudara perhatikan di sana. Dari ayat 3 sampai 10, Ayub ini berupaya supaya orang tidak ingat dari hari kelahirannya sampai dia mengatakan itu biarlah itu terhapus semuanya. Kadang-kadang kita mungkin heran, kenapa Ayub cara bijak dia menghadapi penderitaan itu, dia berupaya untuk menghapus ingatan orang akan kebanggaan dirinya. Tapi itulah yang terjadi kepada Ayub. Bahkan dia mengatakan biarlah terhapus semua itu. Jangan diingat-ingat hari kelahirannya. Saudara, memang kita bisa bangga dengan hari kelahiran kita. Tapi
Yang penting, yang lebih kita banggakan adalah kelahiran baru kita dalam Kristus. Itu yang perlu kita syukuri. Kelahiran kita yang baru. Itu yang perlu kita syukuri. Itu yang perlu kita banggakan. Kita sudah menjadi lahir baru dalam Kristus. Bagaimana dengan hari kelahiran kita yang kita lahir dari ibu kita? Bagaimana? Apakah kita perlu mengingat itu, merayakan itu? Tidak apa-apa, perlu, karena itu juga harus kita syukuri. Tapi jangan pernah merayakan ulang tahun versi duniawi, tanpa memuliakan Tuhan. Beda orang Kristen merayakan ulang tahun dengan orang Kristen yang duniawi itu beda. Merayakan ulang tahun pasti memuliakan nama Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya ketika ada ulang tahun, ketika ada ulang tahun apakah kelahiran atau pernikahan, itu banyak orang Kristen memuliakan Tuhan. Dan itu kita bersyukur. Mestinya seperti itu. Ayub tidak mau dikenang ulang tahunnya. Dikatakan di situ. Dia minta hari itu dibangkitkannya marahnya. Dikatakan Lewiatan. Lewiatan itu mitologi. Itu mitologi pada zaman itu di mana Lewiatan itu simbol dari perlawanan terhadap tatanan alam. Jadi kalau alam ini mau dibuat mengamuk, maka ganggu Lewiatan. Itu mitologi. Jadi kalau nanti Lewiatan itu diganggu, maka dia akan ngamuk, dia akan hancurkan semua tatanan alam. Kira-kira begitu. Ayub mengatakan, pada tanggal kelahiranku, pada ulang tahunku, biarlah seperti orang mengganggu Lewiatan, supaya dirusak semua tatanan itu. Sampai begitu Ayub berbicara tentang dia tidak ingin diingat tentang kehidupannya yang dulu. Saudara-saudara yang saya oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari hal ini. Yang perlu kita ingatkan sekarang ini adalah bukan lagi masalah bahwa kita dulu jaya seperti ini, kita dulu seperti ini. Tapi yang perlu kita ingatkan sekarang adalah untuk diri kita. Kita ingat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan untuk orang lain, kita ingatkan orang lain bagaimana juga hubungannya dengan Tuhan. Terutama yang perlu kita ingatkan kepada setiap orang pada saat ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu yang perlu kita ingatkan kepada setiap orang pada saat ini. Ingatkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu yang perlu. Kejadian-kejadian di bumi saat ini itu merupakan tanda kutip lonceng. Lonceng bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Ingatkan orang bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi dengan peristiwa-peristiwa yang begitu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Saudara harus bisa membaca zaman ini. Matius mengatakan baca zaman itu. Ingatkan orang tentang ibadahnya, ingatkan orang tentang doanya, ingatkan orang tentang firman Tuhan, ingatkan diri sendiri juga, ingatkan orang dalam rumah kita. Ayub bijak. Pada waktu dia menderita, dia tidak mengingat bagaimana masa-masa yang perlu dia banggakan, tapi dia mengajar kita. Mari kita ingat tentang Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Cara bijak untuk menghadapi penderitaan, ingat Tuhan. Ada satu nyanyian kita, nyanyian Balsamata nomor 29. Ingat selalu nama Tuhan di dalam kesusahan. Saat Anda susah, ingat Tuhan. Saat Anda susah, ingat kuasanya. Saat Anda susah, ingat bahwa Ia sanggup menolong. Itu yang membuat kita mampu menjalani menghadapi penderitaan apapun. Ingat akan Tuhan. Dan ingatkan juga orang lain akan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, cara bijak untuk menghadapi penderitaan adalah merindukan pembebasan dari kefanaan dunia. Merindukan pembebasan dari kefanaan dunia. Ayat 11 sampai 19. Dari pasal 3. Dari ayat 11 sampai 19. Di sana semua orang menderita akibat dikatakan bahwa
di sana semua orang yang menderita akibat ulah orang jahat. Para tuan tanah bisa dikatakan di situ para penguasa. Kadang-kadang orang-orang saleh, orang-orang kudus menghadapi penderitaan dalam dunia ini akibat ulah orang-orang jahat, ulah para penguasa. Dan di sini kita diingatkan bahwa ketika ada penderitaan, ingatlah bahwa dunia ini ternyata hanya fana. Dan akan ada pembebasan yang mendatangkan kebahagiaan sekaligus dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, ingat selalu bahwa memang dunia ini fana, penuh penderitaan, tapi ini akan berakhir. Tidak ada penderitaan yang tidak akan berakhir. Pasti akan berakhir. Tetapi bagi orang saleh, bagi orang percaya dalam Tuhan, akan berakhir penderitaan itu dengan kebahagiaan. Kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 3-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini penuh penderitaan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Jadi saudara, bijak menghadapi penderitaan adalah nilai bahwa dunia ini memang fana, penuh penderitaan, tapi kita harus hadapi itu karena kita tahu di akhir itu berbahagialah kita. Yesus mengatakan ayat 12 dari Matius 5, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Jadi ini yang menjadi semangat kita, cara kita untuk bijak menghadapi penderitaan. Terakhir, satu lagi yaitu cara untuk menghadapi penderitaan secara bijak adalah meluruskan kesimpulan yang salah tentang hakikat penderitaan. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa dia menderita karena dia berdosa. Tunggu dulu, jangan punya kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Saudara, kita harus meluruskan kesimpulan yang salah tentang hakikat penderitaan. Ayat 20-26. Ayub merobohkan kesimpulan iblis bahwa dia dikelilingi oleh pagar buatan Allah. Justru Ayub berkata dirinya sebagai orang yang dikepung Allah dengan kegelapan dan kebencian. Saudara, kalau melihat ayat Ayub pasal 1, Ayub 1 ayat 10, iblis mengatakan begini kepada Tuhan. Dia katakan begini kepada Allah, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi iblis mengatakan bahwa Ayub ini dipagari sekelilingnya miliknya oleh Tuhan, dipagari, makanya dia menjadi saleh seperti itu. Ayub mengatakan begitu. Dia katakan, bukanlah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Tapi apa faktanya? Ayub bilang apa? Dalam ayat yang ke-20-26, Ayub merobohkan itu yang kata iblis itu. Bahwa dia dikelilingi oleh pagar buatan Allah. Tidak demikian. Justru Ayub mengatakan pada ayat 23. Lihat pada ayat ke-23. Pada ayat 23 mengatakan, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung oleh Allah. Iblis mengatakan bahwa Allah mengelilingi Ayub dengan segala yang dimilikinya. Tapi apa dikatakan Ayub? Allah mengepung dia. Beda kan? Jadi kesimpulan iblis tentang penderitaan dan kesimpulan Ayub penderitaan yang dihadapinya itu berbeda. Meluruskan. Ayub meluruskan bahwa dia sekarang sedang diuji oleh Allah. Bukan seperti yang kata iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita meluruskan hakikat yang menderita. Kita menderita, bisa jadi itu ujian. Dijangan Tuhan kepada kita.
Kalau kita menderita, kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, saudara, harus kita belajar dari Ayub bahwa dia menyadari itu, bahwa dia sedang menghadapi ujian kesalehannya, ujian imannya di hadapan. Oleh karena itu, jangan pernah setuju pendapat iblis mengenai banyak hal. Kadang-kadang iblis membuat rumusannya sendiri. Jangan pernah setuju pendapat iblis mengenai Alkitab. Kadang-kadang iblis punya komentar mengenai Alkitab. Oh, Alkitab itu fiktif. Alkitab itu itu hanya mitos atau segala macam. Itu kan pendapat iblis. Jangan pernah setuju dengan itu. Tentang Tritunggal, tentang Tuhan Yesus, keselamatan, mengenai dosa, mengenai berbagai pengajaran-pengajaran kekristenan, pengampunan segala macam. Jangan pernah setuju dengan cara yang disampaikan oleh iblis. Tapi kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Jangan yang iblis ajarkan. Hanya satu yang kita setujui dan ikuti, itu pengajaran Tuhan Yesus. Tentang kasih, tentang iman, tentang pengharapan. Itu yang perlu kita ikuti. Karena itu yang perlu kita setujui dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, marilah kita bijak menghadapi penderitaan. Dengan mengikuti cara-cara yang disampaikan dalam Ayub 3 ayat 1-26 tadi. Nyatakan dan yakin bahwa buat iblis itu selamanya bohong. Menghadapi ingatan, menghapus ingatan orang akan kebanggaan diri, tapi ingatkan orang tentang hari Tuhan, tentang Kristus. Merindukan pembebasan dari kefanaan dunia ini, dan luruskan kesimpulan yang salah tentang hakikat penderitaan. Ikulah pengajaran Tuhan ini. Kita akan sanggup menghadapi penderitaan apa. Tuhan berkati kita, tolong kita melalui firman-Nya ini. Amin. Kita menyanyikan pujian nomor 228. Ada saat bagi kita untuk berdoa secara pribadi. Sambil kita menyanyikan nyanyian nomor 228. Kita gunakan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, merespon firman Tuhan. Mungkin kita menghadapi penderitaan selama ini dengan cara-cara kita yang kurang bijak. Tapi kita diingatkan, mari kita bijak menghadapi penderitaan. Mungkin kita berdoa karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bawa kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita. Dia ingin memuliakan namanya lewat caranya melepaskan kita, membebaskan kita, dan menyatakan keajaibannya dalam hidup kita. Ku dengar suaramu yang memanggil saya. Ku dengar suaramu yang memanggil. Mari kepadaku, ku datang Tuhan, aku datang. Ku datang, Tuhan, aku datang.
sekali lagi. Setelah itu kita berdoa. Oh, datang Tuhan, hancur hatiku, sucikanlah jiwaku di dalam darah-Mu. Yalah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan yang baru, firman yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam kenyataan kehidupan kami, seringkali kami tidak bijak dalam menghadapi penderitaan yang silih berganti kadang-kadang datang dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu pada saat ini, kami diingatkan sebagaimana Ayub menghadapi penderitaan itu dengan bijak. Biarlah kami juga boleh mengikuti apa yang firman Tuhan beri sebagai petunjuk kepada kami dalam kami menghadapi penderitaan hari-hari yang kami alami. Bapa kami dalam surga, kami juga datang kepadamu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berdoa kepadamu pada saat ini. Mungkin berdoa menaikkan ucapan syukur, berdoa karena persoalan permasalahan, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk studi mereka, berdoa untuk berbagai tantangan yang mereka harus hadapi. Mungkin juga berdoa untuk tempat pekerjaan yang sekarang ini juga mereka harus mendapatkan pekerjaan baru. Apapun yang Tuhan, yang mereka doakan, mungkin juga anggota keluarga yang tinggal jauh dari tempat mereka tinggal. Ya Tuhan, dengarlah doa semua umat-Mu dan jemaat-Mu. Tuhan, kabulkanlah doa-doa kami. Tuhan, berikanlah kepada kami. Tuhan akan menyembuhkan yang sakit. Tuhan menguatkan yang ragu. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi persoalan kami. Tuhan memberi keberhasilan, kesuksesan. Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bergantung kepada kuasa-Mu saja. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara apapun. Tiada mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami. Dan biarlah doa-doa kami yang Engkau kabulkan, itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Terima kasih Engkau telah memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu untuk mengetengahkan uraian firman-Mu. Dan setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan Tuhan ampuni kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan dan doa-doa kita juga didengar oleh Tuhan. Selanjutnya kami akan menyampaikan warta korops kita. Kegiatan sepanjang minggu ini kami sampaikan. Yang pertama, hari Senin besok ibadah PKP dimulai kembali pada jam 7 malam. Jadi kami meminta pengurus PKP, sekretaris, bendahara, dan ofisir tempat lainnya bisa mengatur untuk acara. Untuk firman Tuhan nanti saya akan sampaikan firman Tuhan untuk memulai kembali ibadah kita PKP. Ibadah kita maksimal 1 jam dan kita akan mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian pengukuran suhu tubuh masuk dalam gereja, masker sudah harus pasti masker, dan juga tempat kita di sini sudah diatur tempat duduk dengan jarak yang berjauhan. Dan juga ruangan ini disemprot dengan obat untuk menjaga semua hal yang kita tidak harapkan. Jadi tetap protokol kesehatan akan kita ikuti. Yang berikutnya pada hari Kamis ada kebaktian PKW pada jam 5 sore dan hari Jumat kebaktian GPS, dan hari Minggu kita masih ibadah dari rumah. Karena sampai hari ini kami atau kita dan juga tim protokol untuk kita di sini belum mendapatkan informasi dari gugus penanganan COVID-19 kecamatan untuk ibadah kita. Jadi kita masih ibadah dari rumah seperti saat ini untuk hari Minggu. Kita tak berusaha untuk berikutnya. Sekolah Minggu kami berterima kasih karena pengerja orang muda. Kami lihat minggu lalu di YouTube Balak Keselamatan Kor Makassar, saudara-saudari
Maya sudah menampilkan pengajaran untuk sekolah minggu. Terima kasih, dan kami terus menghimbau untuk pelayanan orang muda akan dilayani juga seperti minggu lalu. Kami nantikan pengerja orang muda untuk mengatur untuk pelayanan di sekolah minggu. Mari kita terus untuk berupaya mencapai anak-anak dengan tenis kita untuk masa wabah ini. Dan selama ulang tahun kami sampaikan kepada Pipit, ya, Teresa Bala, selamat ulang tahun Pipit, dan juga selama ulang tahun kepada Lia. Tuhan Yesus memberkati, Lisa, ya, Dewi Julianti, selama ulang tahun. Tuhan memberi berkat kesehatan, kekuatan, dan juga berkat umur panjang dan sukses dalam masa depannya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan untuk warta korops kita pada saat ini. Dan satu pujian El Shaddai akan dipimpin oleh Mayor Nyonya Kasiat Honro. Kami persilahkan. Saudaraku, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian El Shaddai. El Shaddai. Mari kita berdiri semua dan kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa setia kepada kami. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Kau muliakan nama-Mu lewat pelayanan dan lewat puji-pujian dan setiap acara yang telah berlangsung. Berkenanlah ya Tuhan, memberkati kami pada saat ini lagi. Kami serahkan segenap hidup kami hanya kepada Engkau saja. Kami sadar bahwa hanya Engkaulah kehidupan kami. Hanya Engkaulah penolong bagi kami. Tolong kami Bapa dalam surga. Dan hamba-hamba-Mu yang telah melayani ibadah ini, berikanlah upah surga. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap kegiatan kami yang akan kami laksanakan sepanjang minggu ini, baik secara pribadi, dalam keluarga, di tempat kami bekerja, dalam studi kami, dalam pelayanan, dalam gereja kami, dan segala hal yang kami rencanakan. Kami mohon Tuhan, tolong. Engkau menyertai, Engkau menolong, dan Engkau memberikan semua boleh berjalan dengan baik. Biarlah Engkau membentengi kehidupan kami, dan Engkau senantiasa menjaga kami.
Biarlah setiap kami keluar dari rumah kami diberkati oleh Tuhan dan juga kembali dengan berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga. Berkati pelayanan Korok Makassar ini. Berkati setiap apa yang menjadi program-program kami ke depan. Kami puji Engkau selalu Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami. Berilah berkat-Mu kepada kami ya Bapa dalam sorga. Dan jemaat Tuhan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau hidup dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Kristus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya Tuhan pegang tangan saya. Tuhan memberkati kita dan